Demi menit bermain, Pratama Arhan tak masalah dipinjamkan. Pratama Arhan menegaskan sudah siap mengarungi musim baru bersama Tokyo Verdy. Bila tak mendapatkan kesempatan, Arhan pasrah untuk menjalani masa pinjaman. Musim perdana Pratama Arhan di Jepang memang tak sesuai harapan. Pemain timnas Indonesia itu hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit yang dikumpulkan dalam satu laga bersama Tokyo Verdy. Situasi itu terjadi karena Arhan kesulitan bersaing hingga masalah cedera yang dialami. Pratama Arhan pun bakal memaksimalkan segala kesempatan demi menit bermain, termasuk opsi peminjaman. Syarat agar Elkan Bagot bisa main di Premier League. Elkan Bagot kembali menyita perhatian. Bek timnas Indonesia itu mencatatkan 3 rekor membanggakan musim ini. Elkan Bagot menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Piala FA, Piala Liga, Carabao Cup, dan menghadapi tim Premier League di kompetisi resmi. Harapan besar pun muncul, yakni melihat Elkan Bagot bermain di kasta tertinggi Liga Inggris alias Premier League. Premier League menerapkan peraturan super ketat terkait eligibilitas para pemainnya, baik itu yang berasal dari Inggris maupun dari luar negeri. Satu di antaranya adalah perihal ranking FIFA. Pelansir dari bola.com, para pemain harus tidaknya berasal dari negara atau tim nasional yang memiliki peringkat 50 besar FIFA. Namun peraturan ini bukanlah acuan mutlak. Pemain Brentford Sandon Baptiste bisa berkarir di Premier League meski negaranya Grenada berada di posisi 173 ranking FIFA. Ranking tersebut berada jauh di atas timnas Indonesia yang saat ini duduk di tangga ke-152. Thailand waspadai semua pesaing di Piala AFF 2022. Pelatih timnas Thailand Alexander Polking menegaskan timnya tak hanya mewaspadai timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Polking menyebut semua tim yang ada di grup A berpotensi menghadirkan ancaman. Timnas Thailand bergabung di grup A Piala AFF 2022. Tim yang dijuluki Gajah Perang itu akan bersaing dengan timnas Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Menurut Alexander Polking, pihaknya mulai memantau kekuatan dan persiapan masing-masing lawan yang akan dihadapi. Timnas Thailand tak ingin langkah sedikit pun untuk meremehkan tim-tim pesaing di Piala AFF 2022. Media Vietnam anggap Indonesia pasang ambisi besar di Piala AFF 2022. Media Vietnam The Tao 247 menganggap timnas Indonesia memasang ambisi yang besar di Piala AFF 2022. Pernyataan itu dilontarkan pasca proses naturalisasi Saini Patinama disetujui DPR RI. Tak hanya itu, The Tao 247 juga yakin proses naturalisasi Saini Patinama akan langsung sesegera mungkin demi bisa tampil di Piala AFF 2022. Oleh sebab itu, media Vietnam tersebut menilai timnas Indonesia punya target untuk meraih gelar juara di ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara itu. Seperti diketahui, proses naturalisasi Saini Patinama memang telah disetujui oleh DPR RI. Kini pemain berusia 24 tahun itu sebentar lagi akan berstatus warga negara Indonesia WNI jika telah melalui tahap selanjutnya. Ribuan Aremania peringati 40 hari tragedi Kanjuruhan. Ribuan Aremania ditemani oleh berbagai elemen masyarakat hingga mahasiswa turun ke jalan untuk memperingati 40 hari tragedi Kanjuruhan. Mereka berkumpul di Stadion Gajayana Kota Malang Kamis 10 November 2022 pagi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Massa kemudian bergerak menuju Jalan Kawi hingga alun-alun Kota Malang pada sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat para massa membawa 137 keranda jenazah lengkap dengan foto-foto korban tragedi Kanjuruhan dan korban kecelakaan di luar Stadion Kanjuruhan. Di tengah masa aksi juga terdapat 1 orang korban luka yang dibawa menggunakan kursi roda. Hendo Behrens rindu gemuruh The Jackmania. Salah satu bintang Eropa Persija Jakarta, Hendo Behrens mengaku rindu dengan gemuruh The Jackmania yang memadati stadion ketika bertanding. Oleh karena itu, ia berharap Liga 1 2022-2023 bisa segera bergulir setelah lebih dari 1 bulan dihentikan. Hendo Behrens mengatakan banyak pihak yang menggantungkan hidupnya lewat sepak bola. Salah satunya adalah dirinya. Oleh karena itu, Liga 1 2022-2023 tidak boleh terlalu lama jeda. Pemain asal Jerman itu mengatakan sudah merindukan bisa bersua dengan para pendukung Persija, The Jackmania. Oleh sebab itu, dirinya ingin Liga 1 2022-2023 tetap dilanjutkan dengan kehadiran supporter. Media Vietnam kagum timnas U20 tampil di miniatur Piala Dunia. Media Vietnam The Tao 247 kagum melihat timnas Indonesia U20 tampil di turnamen miniatur Piala Dunia bertajuk Festival Football U21 Week yang berlangsung di Murcia, Spanyol pada 14 sampai 22 November 2022. The Tao 247 menyebut ini merupakan bukti keseriusan timnas Indonesia U20 menjelang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam 1 tahun terakhir, timnas Indonesia yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2023 ini rutin menggelar laga uji coba internasional. Selama di Turki, dalam 4 minggu terakhir, skuad asuhan Sintayong melakoni 5 pertandingan. Hasilnya, timnas Indonesia U20 menang 3 kali, seri sekali dan kalah sekali.
Pratama Arhan sering merasa kesepian selama di Jepang. Baik timnas Indonesia Pratama Arhan belak-belakan mengaku sering merasa kesepian selama berada di Jepang. Situasi itu dialaminya karena tak memiliki banyak teman dalam kesehariannya. Hampir 8 bulan Pratama Arhan menetap di Jepang, namun pemain berusia 20 tahun itu masih terkendala bahasa yang membuatnya kesulitan mendapatkan teman. Masalah itulah yang biasanya mengganggu pikirannya selama ini di Jepang. Alhasil, Arhan memilih tak banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Pratama Arhan mengaku situasi yang dialaminya di Jepang tak masalah besar baginya. Bagi pemain berusia 20 tahun tersebut, kehidupan dan budaya Jepang tetap menarik perhatian.